kita ngobrol santai bersama Iru dan Ria. Oke, sekarang kita punya tamu spesial ya. Ya, mungkin perlu kita kasih tahu dulu. Kita sekarang ada di Cemetery Park ya. Apa namanya cemetery-nya? Norobro Rundel. ya, Cemetery Park. Kayaknya bukan itu namanya. Bukannya? Kindergarten. Ya, pokoknya itu ini sekitaran Norobro, kita nggak tahu namanya. Sangat sulit mengelafalkan namanya sebenarnya, tapi ya ini Cemetery Park di daerah Norobro Sundel, daerah Norobro seperti itu. Dan sekarang ini jam hampir jam 5 sore. Ya, tapi masih terang ya. Tetapi masih cerah sekali. Karena summer. Seperti itu. Silau. Ya, Silau. sangat silau sekali. Dan kita dapat spot yang bagus di sini. Kita, belakang kita. ya ada spot yang istimewa sebenarnya di sini. Di belakang kita ini adalah statu ini adalah Pemakaman sih sebenarnya, pemakaman ya? dari Niels Bohr. Ya, Niels Bohr. Penemu atom ya. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ya, Niels Bohr. Teori Itu atom. yang penemu teori atom itu. Ya. Nah, ini di belakang ini adalah statunya. Jadi kalau nanti teman-teman ke Denmark atau ke Copenhagen, kalau datang ke taman ini atau park ini, jangan lupa mengunjungi Ya. Niels Bohr. Salah satu bersejarah di Denmark karena saintis bersejarah Ya, di dunia ya. di dunia. Oke, Temannya Einstein kalau nggak salah ya. kalau nggak salah ya. Ya, tapi benar sih temannya Einstein. Oke. Satu zaman lah. Satu Oke. zaman ya. Hari ini kita punya bisa dibilang tamu istimewa karena biasanya kita bisa berdua. Biar tidak menonton ngobrolnya, kita punya tamu istimewa kita undang, kita todong lah sebenarnya. Ya. Jadi kita punya Mas Ipul. Hai. Perkenalkan, kita sudah kenal lama, sudah hampir 3 tahun ya, lebih 3 tahun ya. Ini 3 tahun. Lebih 3 tahun. Mas Ipul ini nama lengkapnya Saripul Anam. Dia seorang pengajar, dosen, kece kan? Ya, sangat kece. Kece Wih. kan? Kita teman akrab. Dulu saya sempat satu flat. Kita sharing room Awal-awal tahun pertama Iya, ya. awal tahun pertama seperti Ya, itu. betul. Sekarang lagi student juga, PhD student. Nanti kita bisa ngobrol banyak tentang itu. Kita akan ngobrol santai dengan dia. Mungkin banyak hal yang kita bisa tanyakan, pengalaman dia juga seperti itu. Sekarang tahun ke-3 ya, tiga tahun 6 bulan ya. 3 plusan. Ya. Tapi sebentar Tiga lagi bulan. tamat. Hmm. Sebentar lagi tamat, sudah submit tesisnya. Wih. Kita doakan semuanya lancar. Amin. Ya, tinggal nunggu waktu ya. Tinggal ya tinggal nunggu jadwal ujian. Mantap Mantap. sekali. Kita doakan semuanya lancar dan Amin. defense-nya lancar dan bisa Amin. menggondol PhD gelarnya Ya, gelar dan bisa pulang kampung. Saripul Pulang Anam kampung. PhD. Oke, sekarang kita tanya dulu ya. Ya. Bisa perkenalkan Mas Ipul, nama lengkapnya apa nih? Ya. Ya, saya Sariful Anam. Nah, biasa dipanggil Syarif atau Ipul, Irul Ipul. Ipul, ya. Jadi dipanggilnya biasanya Ipul, Pak Ipul, Kak Ipul, Bang Ipul. Kalau di Ya. kampus panggilnya Di kampus kalau Pak mahasiswa panggilnya Pak Ipul. Pak Ipul. Dosen panggilnya Kak Ipul. Kak Cie. Ipul. Ya. Nggak mau dipanggil Bapak. Oke. Nggak biasa dipanggil Pak Ipul juga. Biasa lah. Ipul, seperti itu. biasa ya. Oke. Terus ngajar di Ngajar di jurusan farmasi Universitas Tadulako, Oh, Palu. Farmasi. Ini mana nih mahasiswanya nih? Nanti kalau jadi kalau kita nanti ada masalah dengan konsep obat bisa tanya ya, berarti Ya, Beliau ahlinya, boleh beliau lah. ahlinya. Ya, ahlinya. Bu ahli ada atasnya ahli. Oh. Enggak lah. Itu sih guyonannya. Ya. Oke, sudah lama ngajar di Tadulako. Tadulako. 2005 Oh. terangkat
sebagai staff 2005 Januari 2005. Udah lama ya, udah lama. Kurang lebih udah hampir 15 tahun ya. 15 tahun. Hampir 15 tahun. Iya, 15 tahunan lah. Wah. Udah berarti udah dapat Satya Karya Lencana. Iya, Apa nih? harusnya sih dapat itu lencana-lencana, tapi Iya. kan itu kan harus ngusul. Ngusulin. Tapi nanti diundur ya. Setelah pulang ini baru dikasih ya. Berarti udah 20 tahun nanti lagi dapatnya kan? Ya. Udah 10 tahun? Tidak di double gitu. Enggak Enggak. sih. Enggak sih, kayaknya kalau Lama. sudah lewat harus pada saat kejadiannya. Oke. Kalau kan 10 tahunnya udah lewat berarti enggak Jadi yang 10 tahun Tapi nggak dapat. enggak dapat. diajukan biasanya. Iya kan? diajukan, ngajukan sampai yang mau dikasih lencana gitu. Satya, berarti udah lama mengabdinya untuk Ya. negara. Ya boleh lah, Indonesia. sudah cukup lama. Terus Ya. ini backgroundnya apa sih dulu? Maksudnya S1-nya apa gitu? Oh ya, Hmm. dulu S1-nya S1 farmasi ya, karena farmasi kan nggak ada spesialis ya. Nanti pada saat tugas akhir baru ada spesialis. Saya ngambilnya waktu itu fitofarmakologi. Di mana itu? Di jurusan farmasi Universitas Hasanuddin Makassar. Oh, Ah, Unhas. Unhas. Ambilnya Unhas. fitofarmakologi waktu itu menguji tanaman sebagai efek anti kolesterol. Oke. Terus Pertanyaan saya kenapa tertarik dengan farmasi? Mungkin ini bisa diinfokan bagi teman-teman nih. Apa ya? Waktu itu sebenarnya sih maunya jadi anak teknik ya. Oh Antek. gitu, pengennya jadi teknik. Tapi sama seperti saya. ya, tapi waktu itu Tapi nggak nyasar kan? nggak nyasar sih. Maksudnya waktu mau daftar itu Om bilang teknik itu udah banyak gitu, ambil yang lain gitu. Bahkan dia nyaranin jadi dokter aja. Tapi cuma Wah. aku pikir aduh kayaknya aku nggak tahan sama dokter deh. Nah, nggak kuat lihat darah atau gimana? Ya agak horor-horor gitu orangnya gitu. saya. Ya akhirnya udah, oh ini ada farmasi nih kayaknya asik juga baca-baca profilnya. Walaupun profilnya itu agak, memang waktu baca tuh memang kayaknya kita jadi orang saintis banget ya. Lab ya. Seperti itu. Tapi ya akhirnya milih itu juga. Akhirnya milih itu pilihan pertama dan alhamdulillah lulus. Ya, anyway Pak Ipul, Mas Ipul, stres nggak sih selama kuliah di farmasi itu? Kan sulit tuh, banyak yang dihafal, banyak nama-nama obat atau bahan kimia gitu. Nah, kalau dibanding yang lain, maksudnya ya masing-masing juga punya tingkat kesulitan ya. Tapi mungkin kalau di farmasi kan harus ngafal gitu ya. Harus ngapal gitu ya? Banyak nama-nama. Ya farmasi itu kayak kombinasi ya. Jadi hitungannya ada, hafalannya ada, gitu. Analisisnya juga ada. Jadi ya kalau dibilang apakah akan stres, ya ada juga yang stres ya. Pasti ada yang stres ya, stres sama. Tapi kalau bicara pribadi ke saya sih, ya mungkin saya stres, cuma mungkin nggak nyadar kalau stres kali ya. Gitu. Nggak nyadar kalau stres. Ya. Atau terbiasa dengan stres. Ya. Seperti Artinya itu kita ada matematik, ada biologi, ada kimianya, itu di blend jadi satu. Jadi ilmu farmasi jadinya. Jadi kita butuh hitungan matematik untuk menghitung misalnya laju disolusi obat. Itu kan pakai hitungan. Ya. Kemudian kita ada hafalannya misalnya kita ngehafal ini, misalnya kita obatnya di mana, saluran cerna, berarti kita harus hafal sistem saluran cerna. Kalau obatnya berhubungan dengan sistem endokrin, kita harus hafal sistem endokrin. Jadi ada hafalan juga di situ, ada biologi di situ. Kemudian kimia, wah ini pasti kimia, karena kan yang kita makan kan zat kimia, obat kan zat kimia ya. Jadi ya kita belajar kimia juga, bagaimana struktur kimia itu berinteraksi dengan reseptor, berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam tubuh, kayak pH lambung, pH usus, pH darah dan sebagainya. Ya kalau misalnya Mbak Huliananya stres atau enggak, kemungkinan akan stres lah. Kalau memang enggak siap ya, enggak siap. Itu nanya, itu jenjangnya S1 ya?
S1 ya. Tapi ada juga yang jenjangnya diploma apa D3 gitu ya? Ada Ada emang farmasi D3 ya? Ada ya? Ada. Saya juga punya beberapa teman tuh ngambilnya diploma D3 gitu. Hmm. Jadi ada yang farmasi S1 itu ya. Ya, farmasi S1 ada, itu biasanya di level universitas gitu kan. Kalau farmasi juga namanya punya D3, nah, yang biasa orang kalau di pendidikan itu sebut pendidikan vokasi ya. Nah, kita farmasi punya. Oke. Makanya di masyarakat itu kita ada namanya apoteker dan asisten apoteker. Oke, Nah, yang apoteker. D3 itu yang asisten apoteker. Oh, jadi yang sarjananya apoteker. Yang sarjananya jalur apoteker. Jalur apoteker. Jadi yang sarjana dia akan lanjut ke profesi akhirnya jadi apoteker. Nah, itu jalurnya. Ini maksudnya setelah sarjana itu nanti ambil lagi Keprofesian. keprofesian. Satu tahun. 1 tahun ya. 1 tahun lebih ya. Oh, oke. Sama seperti kedokteran. Ya. Kedokteran dia ngambil koas untuk Iya, dia koas, profesinya iya, seperti itu ya. profesinya. Oh, oke, seperti Ya. itu. Nah, satu lagi pertanyaan saya, itu kayak ini saya pribadi sih pendapat saya, tapi saya nggak tahu apa, bisa mungkin dibenarin oleh Mas Ipul karena emang orang Waduh. farmasi ya. Emang ada terjadi overlapping nggak sama kedokteran? Karena Masih. dokter ya maksudnya. Mm-mm. Kan kalau Dokter ya. menurut saya sih mungkin yang lebih paham obat bagaimana mekanismenya mungkin orang farmasi ya. Nah itu ada gimana sih kok dengan dokter gitu kan, dokter kayaknya juga paham gitu. Kalau saya lihat tuh kayaknya farmasi tuh mereka sangat paham banget sama obat, tapi mereka lebih ke belakang layar gitu kerjanya. Tuh seperti itu Ya, gimana? jadi dokter sama apoteker jadi sebenarnya overlapping itu maksudnya dalam overlapping di sini dalam tanda positif ya, positif. Jadi intinya semua tenaga kesehatan itu intinya saling melengkapi dan berkolaborasi dan punya tupoksi masing-masing. Jadi kalau dokter itu dia memang fokus ke anamnese ya, mendiagnosa. Karena memang pada dasarnya kolegium pendidikannya itu memang diajarkan dengan penuh dengan hafalan tubuh manusia ya. Iya, Jadi iya. dia hafal sekali itu baik fisiologi maupun anatomi, fisiologi dan patologi. Itu dihafal oleh si teman-teman dari dokter, sejawat dokter. Nah, kalau farmasi kita bahas itu juga. Kita membahas juga anatomi, fisiologi dan patologinya. Kita membahas itu juga. Tapi kita lebih fokus kepada bagaimana farmakologi, bagaimana cara membuat sediaan drug delivery systemnya, kemudian bagaimana mengevaluasi dan monitoring obatnya. Nah itu farmasi. Jadi istilahnya kayak bersinggungan, pasti bersinggungan, beroverlapping. Tapi masing-masing sudah punya tupoksi masing-masing ya, dan itu diatur oleh peraturan pemerintah juga. Artinya saling melengkapi. Saling melengkapi lah ya. Terus kalau di Nuhas farmasi itu di bawah Fakultas Kedokteran ya? Bagaimana? Pertama kali dibentuk dia di bawah teknik ya. Dulu kan ada namanya Fakultas Sains dan Teknologi. Nah di situ ada MIPA ada farmasi. Jadi saya waktu kuliah itu saya di bawah Fakultas MIPA, jurusan farmasi. Zaman saya kuliah S1 loh. Ya. Tapi sekarang di tahun 2000 berapa ya kemarin ya? 2007 kalau ya tidak salah. 2007 farmasi di UNAS menjadi fakultas tersendiri. Fakultas Farmasi. Ya, Fakultas fakultas farmasi farmasi. 2007 kemarin. Ada berapa jurusan fakultas farmasi? Kalau dalam kolegium kita tuh mono apa ya namanya? Mono gitu. Jadi kayak fakultas hukum gitu. Jadi ilmu hukum aja. Nanti di dalamnya ada prodi juga. ada prodi apa prodi ada, jurusan? tapi prodinya prodi farmasi juga. Prodi farmasi. Artinya nggak ada bilang farmasi farmasi ini enggak. Itu biasanya dibahas pada sub bagian lab dan biasanya juga pada tugas akhir, kecenderungan pada tugas akhir. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nanti kalau ada nih adik-adik kita yang mau masuk farmasi. Kalau tadi kan fakultasnya farmasi, mau kemana sih gitu. Mungkin ada bedanya dikit, maksudnya bisa jelaskan. Mungkin itu penting sekali. Iya, penting. Maksudnya mau pilih yang mana kan di dalamnya ada prodi. Di dalam kan ada prodi ya. juga. Sebaiknya kalau kamu pengen ini kamu ya, ambil benar. Ya, kalau kamu ini pengennya ini Iya. karena biasanya itu anak-anak sekolah SMA itu yang selesai sekolah itu biasanya blank gitu. Ya. Penting Jadi farmasi hanya aja, farmasi mau aja kemana. ternyata di sana. Udah. Iya. Jadi kecemplung ke situ jadi terjebak ya. terjebak itu. Itu salah satu pengalaman saya itu. Oh, berarti terjebak di Terjebak. ikan nih. Ya. Terjebak seperti itu. Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit Ya. itu. Jadi kalau kita masuk di farmasi itu
secara umum kita belajar semuanya ya. Mungkin di tahun pertama, di tahun kedua kita akan belajar secara umum semuanya. Kita akan belajar umum. Tapi sebenarnya dalam farmasi itu ada dua pokok besar ya. Pertama itu discovery drug sama monitoring drug ya. Jadi misalnya kalau adik-adik kuatnya di kimia, aku kuat banget di kimiaku, kemudian kuat banget nih biologiku, kemudian keinginan untuk menjadi saintisnya itu lebih besar gitu kan. Nah itu bisa masuk ke drug discovery, kayak saya. Drug discovery. Jadi drug discovery-nya, jadi kita ngambil dari bahan alam, tanaman dan sebagainya, kemudian kita cari lead compound, maksudnya senyawa yang berhasil sebagai obat. Nah tapi kalau adik-adik yang aku nih senang dengan kalau mekanisme kerja obat, kemudian senang berinteraksi dengan orang-orang, misalnya pasien gitu, punya rasa empati berlebih gitu kan, pintar berkomunikasi, kemudian mampu juga menghafal mekanisme kerja obat. Nah itu bisa masuk ke namanya farmasi klinik. Jadi nanti farmasi klinik itu menjadi expertise di komunitas dan rumah sakit. Jadi kalau kerjaannya apoteker gitu. Iya, kerjaannya lebih ke apoteker. Jadi maksudnya lebih cenderung kepada komunitas di masyarakat, kemudian di rumah sakit. Artinya dia langsung bertemu dengan pasien. Bertemu pasien maksudnya? Maksudnya dia menjelaskan ke pasien. Karena dia termasuk salah satu yang memonitoring evaluasi penggunaan obat. Apoteker tapi yang menginformasi obat? Menginformasikan obat. Yang kalau memformulasikan obat itu siapa? Nah itu apoteker juga. Cuma dia biasanya yang bagian formulasi masuk ke drug discovery. Karena bisa switch nggak? Misal saya ini interestnya ke drug discovery, nanti setengah jalan mungkin saya switch. Ya bisa aja. Karena di sini nggak kayak sama sepengetahuan saya nggak ada bilang sudah di sini terus nggak bisa pindah. Bisa aja sih, karena tergantung. Karena bisa aja kan nanti kalau lulus S1 ya namanya sarjana farmasi. Nanti skripsinya yang menentukan. Terus skripsinya tentang apa tadi? Bisa tentang drug discovery. Yang tadi ya, Mas saya skripsi saya tentang fitofarmakologi. Apa itu? Maksudnya ngambil senyawa dari tanaman. Ya, tanaman, kemudian kita uji aktivitasnya. Oke. Nah, kalau PhD ini risetnya master dulu. Master ya. Jangan loncat dulu. Sabaran. Kita kan jadi maksudnya seorang saintis kan punya level-level pendidikan. Yang perlu kita lihat dulu ini sejarahnya. Tadi di farmasi. Aku dikulik, guys. Nah, ini informasi yang bermanfaat ya, perlu kita share buat yang lain. Mungkin bisa jadi bermanfaat ya, bisa jadi untuk mencontoh, mengikuti jejaknya seperti itu. Oke, sekarang setelah S1, kemudian langsung kerja atau langsung lamar S2 gimana? Kerja dulu saya. Langsung kerja dulu di kampus? Ya, di kampus. Langsung terangkat lah waktu itu. Kebetulan mereka nyari orang. Ada lowongan. Ada formasi. Ya betul. Kebetulan punya kompetensi di sana. Seperti itu. Dan dikasih rezeki ya lulus. Ngajar di fakultas apa itu? Waktu saya terangkat itu kan belum ada jurusan farmasi, jadi saya ditempatkan di kimia. Kimia. Itu kurang lebih kayaknya cuma 2 tahun deh, kayaknya 2 tahun. Terus berangkat sekolah deh. Oke, berangkat sekolah, ngambil master di mana? Kembali ke alma mater yang S1, kembali ke Unhas lagi. Ya. Oke, berarti ketemu dosen yang sama lagi. Ada beberapa karena kan level S1 dan S2 kan dosennya biasanya sudah berbeda ya. Of course. Kemudian ngambilnya spesifikasinya apa itu? Masih farmasi juga atau bagaimana? Waktu ke master saya ngambil sama ya, ngambil fitofarmakologi lagi. Jadi masih natural product, bagian dari drug discovery. Jadi kembali natural product lagi. Oke, jadi nanti masternya master apa istilahnya?
tetap Master Science of apa? Science sih. Oh, Master of Science Science. Nggak apa ada yang gitu? di Ya, belakang, nggak ada tetap Master of MSI Science. aja, masih MSI. Maksudnya kepakar kalau kita kan Master Science Bioteknologi gitu. Kalau Mas Ipul apa itu? Master of Science. Jadi kalau misalnya ditulis Master of Science terus mau bilang apa, Farmasi spesifikasinya, aja gitu. ya bidang ilmu farmasi. Oke. Waktu itu di jurusan di prodinya sih masih tulisannya ilmu farmasi. Kalau sarjananya sarjana farmasi. Sarjana farmasi. farmasi. Itu singkatannya apa itu? Sarjana? Oh, saya masih SSI waktu itu. Oh, masih. Oh, ya, ilmu- kayak di ilmu bawah MIPA murni. gitu ya. Masih ilmu murni. Nah, Ilmu masih. murni. Jadi masih sarjana sains, tapi adik-adik yang sudah lulusan di atas 2010-an itu udah S-Farm. Sudah S-Farm karena sudah merujuk Mulai pada spesifik. peraturan pemerintah Ya, ya. sudah mulai harus spesifik. Mm-mm. Ya, Ya, jadi S-Farm. Jadi Sarjana pakai S-Farm. farmasi. ya, Kalau saya sih masih SSI. kentara jadul. SSI. kita SPI. Ya, harusnya Sarjana perikanan. Iya, padahal itu sarjana kelautan. Kita Kalau tambahkan di Unhas kelautan. itu ilmu kelautan tuh sarjana kelautan. Kalau kita kalah di bawah fakultas Fakultas perikanan, perikanan jadi masih sarjana perikanan. perikanan. Tapi pada dasarnya kelautan juga ya Iya, ilmunya. Iya. Ya sama seperti saya waktu Ya. itu. Ya, jadul. Karena ilmunya farmasi tapi karena masih di bawah fakultas MIPA jadinya SSI. Kemudian master 2 tahun, Master 2 tahun. ambil project tentang apa untuk masternya? Iya. Saya waktu itu tentang S2 master saya tentang anti cancer, sel HeLa. Oh, HeLa Cell. Harus ya, HeLa. Hendrehla. Bisa kultur sel Iya, juga. bisa kultur. Kebetulan kemarin ikut workshopnya dan dapat sertifikat, ya bisa kultur sel. Ya, kita sempat juga sebulan ya Iya, belajar kita kultur sel di kultur sel di DTU. DTU. Oke, kemudian tadi tesisnya tentang HeLa Cell ya. Apa itu yang mau dikaji apa itu? Sama drug discovery, jadi kita ngambil Tesnya di HeLa Cell. ya ngambil senyawa komponen kimia yang dari tanaman, kemudian kita murnikan, kemudian kita tes ke sel HeLa. Oke, boleh sedikit Iya, bercerita. Sel HeLa. ya, Iya, sedikit tentang brief risetnya. Research explanation lah tentang Hmm. sel HeLa ini apa orang mau tahu. Benar. Apaan sih HeLa? Eh, Ngomong HeLa ini itu siapa ya? siapa sih pedagang gue HeLa. apa? Oke. Jadi Apa itu Mas? HeLa Cell. HeLa sel ya. Jadi salah satu jenis sel lain ya. Mas Ya. Aryo juga sudah tahu kan, Ya. sel lain. Mhm. Cuma dia spesifik diambil dari rahim. Jadi ini khusus untuk prototipe kanker leher rahim. Ya. Jadi misalnya ada sebuah prototipe senyawa, kemudian kita pingin apakah berkhasiat untuk kanker leher rahim, ya kita gunakan Ya. secara in vitro ya, in Ya. vitro ke Ya. sel HeLa. Ya, sebenarnya ini immortal cell ya. Hmm. Jadi sel yang terus tumbuh, Terus tumbuh. dan Iya. asalnya dari sel kanker seperti itu. Oke. Kemudian setelah master, kemudian kembali lagi ngajar ya, berarti ya, ngajar Ngajar. lagi. Dan sempat jadi ketua jurusan loh. Ketua jurusan. Pak Heru ini banyak juga informasinya. Tahu banget ya. Kita bersama ketua jurusan Aku lah. jadi follower aja ngikut aku. Oh iya. Pulang-pulang ya kita kan sempat satu rumah. Satu Sempat, rumah. sempat Iya, cerita iya. banyak hal Banyak tentang hal ya. private matter seperti Waduh. itu. Anjay. Dikulik-kulik nih. Seperti itu. Kemudian bisa jadi pulang at least dekan lah. Bah, enggak Atau ketahuan rektor. banget sih. Bisa jadi. Tahu. Orang berangkatnya ketua jurusan masa. Mm. Oke. Selesai dulu lah. Selesai dulu. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kerja beberapa tahun, kemudian dapat tawaran S3 ya. Ya, bukan tawaran sih. Lebih cenderungnya sih waktu itu Apply. nge-apply ya, Nge-apply. nge-apply. Waktu Bukan itu tawaran, ya. sudah bosan bekerja. Bosan kerja. Bukan bosan, mencari refresh ya. refresh. Refresh. Nah, refresh. mungkin ilmunya harus ditingkatkan Iya. lagi. Ditingkatkan lagi. di-refresh. Merasa Mengambil jadi PhD. orang Dan tak harus hijrah. Hijrah. Kita mesti hijrah kan. hijrah. hijrah. Iya, iya. Biar tidak And out of the box gitu kan. Gimana Ya, sih ceritanya ya, harus itu keluar penting. dari comfort zone. ya, Ya. ya, benar, kita harus keluar dari comfort zone, tidak. Jangan stay di sana. Anda tidak akan berevolusi. Iya. Ya. Wih. Iya iya benar. Keluar dari comfort Oke, zone. apply beasiswa. Ya, jadi waktu itu selesainya kan 2010 masternya. Kemudian ya Oh, kembali iya. bertugas, mengajar gitu kan. Akhirnya 2 tahun itu sempat juga aku berpikir, wah kayaknya waktunya sekolah lagi gitu Iya, kan. iya. 2012, 2013 gitu. Karena juga tuntutan ya. profesi. Tuntutan profesi bahwa kita Ya. minimal
raih PSD lah. Iya. Sebisa mungkin. Ya. Aja akhirnya mulailah perjuangan mencari beasiswa itu di 2013. Perjuangannya pasti seru nih. Ya, 2013 belajar bahasa Inggris kiri kanan. Gimana kursus suka kiri dukanya kanan. tuh perjuangannya? Ya, Itu mungkin kursusnya kiri beasiswa kanan antar. ada Ya, jadi tidak ada yang mudah, maksudnya tidak ada Ya, yang mudah, Tidak ada semua yang instan ya. tidak ada Ada, instan. jadi Semua butuh proses. jadi Ini bisa jadi motivasi buat Motivasi, teman-teman betul. yang lainnya. Tidak ada semua yang mudah, kecuali Anda punya anugerah yang spesial dari Tuhan. Iya, ya, iya, seperti iya, itu. iya. Kalau- Tapi Allah juga akan mengapprove kalau kita berusaha. Iya, kan, betul, berdoa. Ya. Oke, gimana perjalanannya bisa Ya, dapat itu. beasiswa? be- Oke, tadi ngomongnya belajar sana, belajar sini. ya belajar kursus sana, bahasa Inggris kursus kursus ini. sana kursus ini ya ada gratisan kursus gratisan ikut. Yes, Ya. ada online course mungkin Ada yang ya. proses ikut, kemudian ada yang harus mengeluarkan uang, Ikut. Ya, keluarkan bayar. uang, bayar gitu kan, Oke, bayar. ya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada tawaran dari Dikti untuk Ah, pelatihan kemampuan berbahasa Inggris. Ah. Nah, teman yang kasih lihat, Pak Ipul mau ikut ini nggak nih, asik loh programnya. Akhirnya saya coba ikut. Ya. Untungnya aku sudah punya TOEFL waktu itu. Jadi syaratnya cuma TOEFL. Oke. Akhirnya TOEFL, akhirnya ikut 3 bulan di Jogja, sukses. Oh jadi 3 bulan ya pelatihan itu. Pelatihan 3 bulan. Jadi nggak pulang-pulang, 3 bulan stay Mm-mm. di Jogja. Di Jogja 3 bulan. Oke. 3 Terus bulan. Akhirnya keluar dapat. Ya lumayan lah dapat nilai yang bisa lah untuk apply. apply lah. Apply. Seperti Ya itu. sudah akhirnya saya ngeplay. Hmm. Akhirnya dapat supervisornya yang sekarang, supervisor saya. Kemudian financial. Jadi financialnya saya bingung pakai financial apa ini. Nah tapi kan saya kan staf pengajar ya, relatif lebih mudah lah dapat financial gitu lah. Maksudnya pemerintah pasti menyediakan gitu ya, walaupun dengan tes juga ya. Ya, ya. Sekali lagi tetap Ya, ya. dengan usaha Pasti ada ya. kompetisi di Tes, sana. Ada kompetisi di sana. ya. Ya. Akhirnya saya nge-apply-nya itu LPDP. Makasih LPDP. Ya, Awardnya LPDP. Ya, Ya, akhirnya dapat award di LPDP. Itu pun juga ya namanya rezeki ya. Waktu itu apply-nya di menit-menit akhir. Ya, ini namanya rezeki ya. Namanya rezeki. Waktu itu saya nggak percaya diri untuk apply LPDP. Ternyata. Tapi teman kasih tahu, enggak Pak Ipul ini bisa, ini anunya yang dari profesor ini bisa kok dipakai di LPDP. Akhirnya saya apply. Waktu itu deadline-nya tinggal 4 harian. Oh, itu diawali dari dapat dulu letter acceptance dari Letter profesor. acceptance dari profesor. Cuma saya nggak pede dengan letter acceptance-nya karena baru dari profesor ya, bukan dari Kampus. fakulti ya. Ya, fakulti. Bukan fakulti, baru dari supervisor. Ya. Jadi saya nggak pede untuk apply LPDP. Tapi teman saya dari Bandung, Mbak Sesi, saya sebut namanya ya. Halo Mbak Sesi. Mbak Mungkin kenal Sesi, sama ya, sama Mas Mas Ipul. Ya, dosen Unpad dia, Pajajaran. Dia kenal dengan Pak Dwi. Pak Dwi. Pak Dwi. Kemungkinan nanti kita akan bisa ketemu. akan Ya. ketemu dengan Pak Dwi ya. Ya. Dia kayaknya kenal dengan Pak Dwi. Jadi di situ ngasih tahu, ini Bang, ini kayaknya bisa dipakai di LPDP, apply aja. Akhirnya aku nge-apply dalam tempo 4 hari itu dengan urus surat kelakuan baik lah, dengan ini dan sebagainya ya. Itu. Tapi saya cuma berpikir sih, kalau dalam 4 hari ini aku bisa selesaikan semua dan bisa nge-apply, berarti memang rezeki gitu kan. Dalam 4 hari 4 akan hari menyiapkan semua 4 surat. dokumen. Tapi sebelumnya saya sudah Ada berapa dokumen yang sudah disiapkan? ya ada beberapa dokumennya sudah jadi. Ya kayak Cuma surat kesehatan kan lumayan lama. iya, ya itu juga itu dalam tempo 4 hari itu saya ngurus surat Tantangan kesehatan, juga. apa semua. Tapi ya alhamdulillah ternyata bisa kelar di deadline-nya. Akhirnya sempat nge-apply di hari terakhir waktu itu jam 7 pagi, nge-apply submit. Sudah. Habis itu serahkan di atas. Ternyata lulus. Ketemu sama dia di deadline. Kemudian Terus pertanyaan saya lulus. tunggu dulu, saya mau nanya nih, kenapa membeli University of Copenhagen sebagai untuk menempuh apa? Untuk mendalami, Untuk mendalami Ya, ilmu ya. ilmuwan PSD-nya. PSD-nya. PSD-nya seperti itu. Kenapa ngambil Copenhagen? Iya. Ya. Wah, Apa spesialnya sih ya, University of Copenhagen? benar. Ya. Kenapa nggak di Mungkin terjebak juga kayaknya saya. Enggak, Kenapa syukur enggak? alhamdulillah. kenapa nggak ke Amerika sekalian? Ya, Amerika sekalian. Ya. Enggak lah, pasti Ya. tergantung dengan kebidangan. Ya. Iya. Tidak semua kampus bagus untuk semua bidang. Iya, betul. Artinya saya nge-play-nya itu banyak tempat ya. Kemarin di Jepang berapa kali, Kanazawa, kemudian di Arab Saudi juga iya. Arab Saudi itu Arab dia sudah bagus juga ya untuk farmasinya. King Aziz ya? Di Saud. Soalnya. Kemudian di Australia juga ada.
apply juga Bristol juga ya. Nah, yang baru-baru itu setelah pelatihan bahasa Inggris itu saya apply-nya di 2 tempat. Nah, saya apply-nya di Australia 1, Bristol UK sama Copenhagen. Oke. Nah, teman-teman yang pemburu beasiswa itu ngeplay aja semua. Nanti yang jadi rezeki itu mana yang pertama kali Ya, datang. jangan dibatasin. Jangan berarti dibatasin. ya, Aku apply cuma mau semua. di Eropa aja Iya, iya, Ya. benar Aku mau setuju. di Jepang aja Aku mau di Amerika aja. Jangan batasi. Jangan Jadi- batasi. Apply jadi aja semuanya. Intinya buka peluang sebesar Buka peluang besar-besarnya. sebesarnya. Ya. Apply aja semuanya, nanti yang mana akan datang itulah rezeki gitu Ya, kan. ya. Nah, dari apply itu ternyata yang apply cepat itu Copenhagen. Oh, yang Yang- dapat respon lebih cepat. Yang itu respon apa? cepat itu Copenhagen di awal tahun 2016. Bisa jadi artinya bisa jadi juga dia ke Australia, Ah, bisa jadi ke Jepang, tapi yang merespon lebih awal adalah Ya, kemudian yang respon kedua itu Bristol, Bristol University. Nah, sebenarnya saya masih sempat memilih sih antara waktu itu saya nge-apply LPDP menggunakan acceptance dari Copenhagen. Oke, ya. Kemudian terus saya dapat acceptance dari Bristol. Bristol itu saya pakai apply untuk Budi. Oh, Budi. Nah, jadi saya ini juga Apply satu juga juga ya. buat teman-teman juga untuk Apply yang pemburu lain. beasiswa. Beasiswa lain Apply lagi. semua beasiswa. Ya. Jangan cuma aku cuma mau di LPDP, aku cuma mau di sini, aku cuma semua beasiswa kalau memang kamu eligible dan kamu memang merasa mantas untuk di situ, apply aja. Nanti kan yang mana bisa menerima kamu bisa. Jadi akhirnya saya apply juga Budi, saya juga apply LPDP. Nah, sekali lagi LPDP yang lebih duluan lagi memberikan pengumuman di kelulusan. Tapi di Budi LN itu saya dapat panggilan wawancara juga. Waktu itu dapat panggilan wawancara Budi LN. Nah, di situ saya dilemanya waktu itu. Budi LN itu universitasnya Bristol University UK, LPDP Copenhagen. Cuma karena ini LPDP dan Budi LN itu kan satu punya pemerintah ya. Satu Jadi line payung satu juga. payung. Sebenarnya bisa aja sih aku datang diwawancara di situ. Cuma takutnya nanti ketahuan bahwa kamu kan Ya, udah dapat, kamu kenapa udah ngambil dapat, lagi? iya. Kenapa kamu Ngambil slot Istilahnya- orang lain kan? Istilahnya maruk gitu. Ya, maruk. Ya. Ya itu pilihan bijak menurut saya. Ya. Jadi akhirnya saya nggak datang di wawancara Budi LN. Ya, ya. Waktu itu sudah panggilan wawancara Budi Meskipun LN. punya kemampuan sepertinya, tapi ya pilihan Saya Pilihan yang baik, ya yang karena sudah bijak lah. terpilih juga di jadi sudah lulus lah di ya, LPDP. ya. Jadi saya nggak datang di wawancara Ya. Bristol Budi LN. Tapi di LPDP itu boleh differ kan? Boleh ganti university. Oh ya, Ya, itu boleh ganti itu university. memungkinkan, ya. Memungkinkan. Nah, kan kebetulan saya punya 2 LOE. Ini sih jadi sempat juga berpikir, Dilema aku juga. ke UK atau ke Denmark gitu kan. Tapi karena saya berpikir kayaknya karena di UK itu kita masuknya Department of Chemistry ya. Oh, terlalu ke lebih ke Terlalu kimiawi ya. ke kimia. Ya. Akhirnya saya memilihnya ke Copenhagen yang kebetulan departemennya agak berbau tentang health medical science gitu. Jadi akhirnya Sesuai saya lah ya, dengan harapannya. akhirnya ya milihnya Copenhagen. Oh, jadi di Copenhagen ngambil apa itu intinya? Drug design and pharmacology. Oke, itu di bawah departemen apa itu? Lain di bawah fakulti. Itu departemennya Itu tadi. departemennya drug. Oh, drug tadi ya. Nah, Oke. drug design and pharmacology departemennya. Fakultinya kan sama dengan Mas Hairul ya, Ya, Health ya, and Medical sama. Sciences. Science. Tapi grupnya saya itu natural product Ya. research. Ya, yang sebelumnya kita bilang Faculty of Health and Medical Science is the best faculty in this field in the world. Iya. One of- Really? Yeah. I don't know loh. It's one of the best Ini the best fakulti loh. Di Fakultinya In the world. in the I world mean- termasuk 5 terbaik fakulti terbaik di Jadi dunia. kita ini Jadi kita kita sampaikan. beruntung. Ya, jadi kita beruntung. Jadi sebelumnya kita bilang juga ke Pak Dwi, kalau di Harvard itu terkenal dengan hukum, Ya, di sini Bukan dengan Fireman health itu. and medical science-nya. adalah salah satu fakultas terbaik di dunia. Jadi beruntung kita. Iya. Banyak sekali. Sip. Berarti sudah dong, kalau penyetaraan ijazah kita aman dong. Nah, aman. Di dikti. Aman lah, masa yang terbaik aman. Baik. Ya. Berarti, nah jadi risetnya apa ini sekarang? ini? Risetnya sekarang ini, kalau ada sedikit perubahan ya. Oh, dari rencana awal. Bukan, ya dari rencana awal perubahan karena termasuk dari S1 saya.
Oh, S1 kan agak- fitofarmakologi, Ya, S2 ya, juga fitofarmakologi. Fito itu kan artinya tanaman ya. Tanaman. Jadi saya tentang tanaman. Nah, di S3 ini ada perubahan arah angin. Nih, arah angin. Perubahan arah angin. Angin apa yang merubah ini? Ya, Tapi akhirnya keluar dari comfort zone lagi ya ya. aku keluar sedikit, tetap natural product tapi Ya. aku keluar dari tanaman. Tapi tetap aja sih berhubungan dengan tanaman. Jadi saya menelitinya challenge tentang baru ya. ya tentang jamur endofit. Oh, jamu endofit. Jamur endofit. Nah, jamur endofit ini bisa dia semacam apa namanya mikroorganisme ya yang hidup bisa hidup di tanaman, bisa hidup di tanah, di mana itu. Tapi umumnya orang sebutnya jamur endofit itu ada dalam tanaman. Jadi Ya, di tanaman umumnya. ya di tanaman umumnya, mayoritas banyak di tanaman. Oke. Jadi kalau kita lihat itu ada tanaman yang yang daunnya berubah warnanya kayak di apa itu, nah itu Di juga mana? ada. Di daunnya, di Warnanya batangnya. menjadi kuning atau Enggak, maksudnya kayak Ah. ada jamur endofit itu biasa Menghitam, ada yang menghitam. negatif ke tanaman, ada juga yang menguntungkan, positif. yang menguntungkan. Ya. Tapi kita pilih yang positif ini ya. Oh, jadi itu tanaman itu jamur tadi, endofit tadi yang diekstrak, diambil senyawanya. Terus senyawanya, kemudian kita tes saya di S3 ini anti diabetik sama antibakteria. Oh. Oke, jadi dia menghambat daya Pertumbuhan bakteri bakteri. sama dengan menginhibisi enzim yang berhubungan dengan penyakit diabetes. Kayak insulin gitu. Bukan. Bukan insulin. Kalau Diabetes kita ini alfa glukosidase, yaitu enzim yang mengkonvert karbohidrat jadi gula ya. Jadi kalau itu adanya di usus ya. Jadi kalau kita habis makan nasi itu untuk jadi glukosa butuh enzim alfa glukosidase dan alfa amilase ya pada saat dikunyah. Nah, obat yang senyawa yang kita cari adalah senyawa yang bisa menghambat enzim itu sehingga Menghambat. makanan itu nggak dirubah menjadi glukosa sehingga gula darahnya nggak naik, nggak tinggi setelah makan. Bisa dimanfaatkan untuk Ya, komponen lain atau kebutuhan lain dalam tubuh seperti ya. itu ya. Oke, menarik sekali sebenarnya tesisnya, Iya, tapi sangat ya menarik. mungkin Berhubungan tunggu saja defense-nya, Aduh. detail Kita seperti itu. tunggu defense Ini dan menarik sekali. detailnya. Banyak sekali yang harus dikaji, apalagi kita sebagai saintis sangat interest sekali hal-hal seperti Iya. itu. Menarik ya. Kemudian Apalagi sudah 3 tahun, ada 3 tahun lebih. Ini Apa? bagaimana pertama kali datang ke Denmark itu apa sih rasanya, apa sih yang dirasakan gitu pertama kali kesan yang datang, paling- kesan-kesannya pertama kali datang ke Denmark tuh apa? Karena udah lama sampai Itu 3 tahun. pengalaman Ya. pertama kali datang maksudnya ke luar negeri, maksudnya ke Eropa kan. Iya ya ke Eropa ya. Ya. Gimana apa pertama kali Kesannya apa perasaannya gitu? menginjak Melihat kaki di Denmark? di Denmark. Ya. Iya. Pertama Apa kali ya? lihat saya Pak Malik sama Mas Iya. Agung. Mas Agung ya. Eh, Bertiga bersamaan ya bertiga. Mas Agung Malik datang kan bersamaan. Dulu bertiga. Duan Malik sekali kayaknya. saya Oh, sama- Duan Malik ya, Saya dan Duan sama Mas Malik. Agung berdua. Duan Malik. Ya. Kesannya sih dingin ya. Karena datangnya pas winter. Datangnya pas winter. Winter itu Januari ya? Iya, Januari. Dan Ya. datangnya pas winter ya. Ya. Pas lagi peak-peaknya winter di Copenhagen ya. Jadi kesannya dingin. Dingin. Kesannya dingin. Dingin. Tapi terus dingin, terus kesan yang kedua itu kayaknya tertib gitu loh. tertib. Karena waktu itu kan kita naik kereta ya. Apa namanya? Teratur sekali Teratur, kelihatannya. ya. Maksudnya Sangat teratur. Mungkin dari Indonesia yang kelihatannya a bit crowded. Ya, maksudnya bukan juga nggak crowded, cuma karena memang banyak orangnya di Ya, Indonesia. Orang Ya. kita banyak. Nah, kalau di sini dia sedikit dan akhirnya bisa diatur mungkin. Lumayan. gitu. Ya, orangnya mungkin bisa diatur benar lebih karena Itu sedikit sih, ya. Ya itu sih yang aku ngelihatnya. Terus setelah 3 tahun tinggal di sini, tuh apa yang dirasakan habis itu? Maksudnya kayak gimana sih kehidupan di sini gitu selama 3 tahun itu? Gimana yang pengalaman selama 3 tahun di sini Mungkin- itu apa yang bisa di-share gitu ke teman-teman? Apa menariknya, apa kekurangnya, kelebihannya gitu selama tinggal 3 tahun kan cukup lama loh 3 tahun itu. Ya kalau yang saya perhatikan di sini sih pertama itu orangnya bukan juga tidak perfeksionis ya, mereka perfeksionis tapi mereka lebih cenderung pada work life balance ya. Mereka mereka tetap produktif tapi tidak harus sangat
mengorbankan waktu-waktu berharga mereka ya. Ya. Jadi mereka itu work life balance, betul-betul work life balance. Maksudnya waktunya kerja, waktunya santai mereka santai, dan itu yang mungkin tidak terbiasa ya sebagai kita orang Indonesia atau Ya. Asia umumnya ya. Ya. Karena kita pikirannya tuh kalau ada waktu untuk bisa menyelesaikan ya kita pakai gitu kan. Ya. Tapi kalau mereka enggak, memang mereka men-spare time itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu loh. Waktunya mereka kerja, mereka siapkan waktu, mereka menyiapkan waktu juga untuk libur. Ya, pas libur nggak kerja. Iya, gitu ya. libur nggak kerja juga. Don't disturb me. I'm on vacation. Itu yang saya suka. Oke, nanti maksudnya dari ya kira-kira apa habit apa ya nanti yang mau diterapkan di Indonesia kalau udah pulang? Iya, ya, positifnya dari sini gitu. Nah, Positifnya gitu dari ya. sini. Nanti saya apa? pulang nih, salah satunya akan saya terapkan di Indonesia adalah ini. Ya, karena ini bagus. Kira-kira apa tuh? Apa ya? Aku sebenarnya ada sudah di kepala aku. Udah ada ya, Aku lupa sebenarnya apa banyak ya. listnya tuh Iya, sebenarnya. banyak Tuh. Saya sih. nanti akan lakuin. Ah. Paling tidak kan kalau kita meeting seperti apa? Oh, Kan ada satu. Apa? Mungkin lebih ke menerapkan Manajemen waktu. manajemen waktu dan kolaborasi ya. Jadi Gimana itu? maksudnya itu mungkin saya akan bagi saya dosen ya. Ya. Mungkin saya akan lebih menularkan ke teman-teman mahasiswa atau teman-teman sejawat dosen itu untuk lebih memaksimalkan kolaborasi dibandingkan kompetisi. ya. Orang sini itu penting banget itu ya, lebih iya, senang benar. kolaborasi ya. Kolaborasi, Artinya nggak kompetisi ya. Ya. mereka mengerjakan sesuatu yang menurut mereka itu bisa dan maksimal gitu kan. Kemudian kalau nggak mampu dia kerjasama, nggak ngoyo untuk memaksakan menguasai ya. gitu loh. Ya. Itu kan sangat kayaknya Ya, impossible juga ya menguasai satu, semua ya. dan itu juga termasuk kita respect dengan apa namanya Kemampuan orang ya. kemampuan orang, keahlian orang. kita respect ya, gitu. benar. Jadi nggak Maksudnya, kalau serba dia tahu ahli gitu ya. ini Nggak kita- serba tahu ya. jadinya. Jadi oke kita tahu sedikit tapi Ya, tahu. tapi akan lebih baik kita Kalau kita kolaborasi dengan dia kolaborasi yang dengan mungkin dia, expertnya ahlinya, seperti itu. expert Kalau ahlinya. mungkin nggak tahu ya, mungkin di Indonesia mungkin masih ada budaya kita mau ya serba tahu mau serba tahu. ya, Itu yang betul, mungkin betul. agak ya akhirnya kan maju sendiri dan Iya. pasti tidak akan bagus hasilnya. Iya. ya nggak akan sebagus kalau kita berkolaborasi Iya, jelasnya ya. Itu dalam level individu kan, apalagi kalau diterapkan dalam level Iya. organisasi kan, Betul. institusi seperti itu kan. Di Indonesia sebenarnya sudah mulai juga ya. Ya. Buktinya dikti itu ketika kita buat riset proposal itu nama banyak itu justru lebih Lebih diprioritaskan. prioritas, bukan ya nama banyak dan multi Multi keahlian, Oh, multi keahlian. ya. Misalnya netinya tentang apa? Oh, Ya. ada biologinya ada, Oh, ya. botaninya ada. Sudah mulai chemistry. di-encourage Ya, seperti mulai itu. di-encourage di Iya. Indonesia juga sudah mulai kok. Ya. Cuma saya perhatikan memang sih yang di sini karena mereka full menerapkan seperti itu akhirnya mereka sangat-sangat produktif lah. Ya, oke. Makanya mereka bisa misalnya gini loh, bisa menembus Q1 karena memang dilihat penulisnya itu memang ahli-ahli di bidang riset yang dikerjakan. Yang dikerjakan Ya. ya. Misalnya mereka pakai statistik. Dia ternyata ada penulisnya itu adalah orang statistik yang memang Ya, expert lah. Memang ekspresi. terlibat di situ ya. Terlibat di situ sehingga Jadi di dalam tim kita nggak bertanya-tanya lagi Uh-uh. ini statistiknya benar apa ya tidak. benar apa enggak Benar karena apa enggak? Emang ya, benar. Karena serahkan aja sudah sama kan, orang. karena Ya. ekspornya seperti itu. Ya. Oke, kemudian selama di Denmark nih, kita bicara Denmark ya, Mas. Beruntung kita masih di Denmark. Wih. Hal-hal yang paling yang paling nggak disukai yang paling boring gitu. Apa sih gitu? Boring apa ya? Maksudnya masa nggak nyaman di Denmark apa gitu. Tadi kan yang sesuatu yang nggak Ya, enak. positifnya. Pasti yang enaknya tadi dengan transportasi yang teratur. Iya. Dan sekarang yang membuat Mas Ipul agak boring gitu di Denmark apa ya? Makanan ya. Ya, exactly. Aku kan hobinya makan ini, aduh, kehilangan berat badan Iya, nih gara-gara iya, makan saya ini. lihat memang pertama kali saya ketemu nih Iya. ya agak kurusan, tapi ini akan segera berakhir. Percayalah. Setelah Percayalah. keluarga ya. Saya yakin dia akan Setelah- balas dendam. Jadi makanan ya, bukan juga makanan ya. Artinya
mungkin karena lidahnya kita lidah Asia ya, Ya. lidah rempah gitu ya. Jadi kita oh iya apalagi ini ya apa jadi Sulawesi gitu ya dia full jadi kita rempah. pinginnya yang rempah gitu kan. Jadi di sini sih ada ya makanan-makanan Arab tuh rempah juga Iya, ya sebenarnya. tapi Cuma agak beda rempahnya agak dari beda. kita ya. Pasti tidak 100% sama. harusnya sama. Ada juga beberapa teman-teman yang bisa masak, termasuk Bahurnya juga pintar masak loh. Pintar ya, thank you. Sering Mas diundang. Oh, jadi makanan ya agak Ya makanan terus sama apalagi kita harus masak sendiri gitu ya, masalahnya agak mungkin nanti nggak pandai masak lagi. nggak pandai masak lagi. Terus sudah capek, mungkin ya sudah capek, kemudian pulang-pulang harus masak dulu. Apalagi nanti kalau ada eksperimen yang gagal, waduh. Aduh, itu sakit, exactly. Tapi Mbak Hera bisa didengar nih Mbak Hera. Keluhan-keluhan Mas Ibu sama di sini. Tapi ini akan segera berakhir. Tuh, diambil suaranya nggak sih? Nggak apa-apa. Apalagi? Apalagi ya, oh iya orang-orang Denmark tuh sebenarnya gimana gimana sih tanggapan gitu, Mas Ibu tanggapan Leo? Mas Ipo setelah berinteraksi dengan orang Danish. Oh, orang Denmark. Seperti ya. apa Apa sih gitu. Denmark kesannya? itu tidak seperti Indonesia ya. Indonesia itu kan SKSD ya. Iya. Ini orang sekian yang kita Iya, dengar. iya, Jadi iya. Indonesia Ya, itu ini- kan ya, bukan pendapat. Indonesia, bukan SKSD sih. Indonesia itu kan ramah ya. Ya, Iya, ramah, Kita tuh ramah, warm, welcome gitu kan. friendly ya. Kalau anda Gitu ya. kalau anda lihat Tapi bukan berarti orang sini nggak friendly ya, enggak. tipikalnya Tapi beda. Tipikal friendly-nya itu tidak sama. Kalau Indonesia itu kita walaupun kita nggak terlalu kenal, tapi kita merasa bahwa kita satu sama-sama orang Indonesia. Kemudian kebetulan dia juga kita berani menegur ya. Tapi kalau di sini kita nggak bisa negur seperti itu. Ya, kita harus lihat-lihat juga orangnya gitu kan. Nah, itu yang Kalau udah yang deket saya pahami dari banget orang gitu ya. Tapi kalau kita sudah dekat banget, waduh, Gila juga ya. mereka baik banget, Baik baik banget. banget, mereka baik banget. Dan ramah sekali. Dan ramah ya. Ya. Mereka juga friendly kok, mereka friendly. Cuma mungkin mereka butuh waktu. butuh waktu, benar butuh waktu. Butuh waktu untuk bisa, kita kenalan dulu lah. Kenalan dulu. Nah, setelah kenalan mungkin setelah dapat engage dengan baik, Dan mereka akan baik sekali. Yang saya lihat sih seperti itu dan Ya. yang saya alami sendiri. dan mungkin yang paling mudah akrab adalah dengan supervisor ya. Supervisor dan landlord. Oh, dan landlord, dia punya landlord. Dia punya landlord. Saya pernah merasakan landlord sekali. Ya. Aku sih belum pernah kan. belum pernah ada landlordnya dia. Ada lagi? Apa lagi mau tanya? Ya kayaknya apalagi ya. Dikulik Dikulik lagi. Iya, destinasi yang paling senangi di Denmark. Yang Denmark, pernah dikunjungi. aduh. Apa hanya Little Mermaid? Mentang-mentang itu yang pertama Jadi waktu pertama kali datang ke sini, Little Mermaid itu yang pertama saya datangi sama Pak Heru. Iya. Dingin-dingin lagi, kurang kerjaan banget kita. Orang tuh datangnya summer, kita datangnya dingin-dingin. Hal pertama yang kita cari adalah bukan Little Mermaid-nya, tapi toilet. Toiletnya, karena Pak Heru kebelet Kebelet buang air kecil. Itu kelemahan saya. Itu ya kita cari kamar kecil dulu Pak Ipul. Aduh, ya udahlah, ayo kita cari kamar kecil. Ya. Tapi kalau saya sih yang saya suka itu anunya ya. Kalau yang sekarang terkenal sih Nihaun itu ya. Niham, Ya, ya, itu ikonnya Denmark. ikonnya Ikonnya itu. Copenhagen. Copenhagen. Crowdednya, kemudian lautnya itu bagus lah. Aku juga suka ya. Iya. Oke. Satu hal yang kelewat Hmm. sebagai student, hal yang paling impress dengan sistem pendidikan di Denmark apa? Oh iya oke iya itu aku juga lupa. Apakah fasilitinya Iya, atau apa? sistem Iya. administrasinya? Oh, ya. Ya secara umum sih karena mereka mungkin sudah menerapkan quality management ya. Jadi hampir semua bagus ya. Bisa kita bawa lah Ya. kembali ke Indonesia ya, bagaimana mereka memanajemen dan sebagainya ya. Tapi yang satu yang saya impresi itu adalah maintenance, karena kita saintis ya. Ya. Kita kan menggunakan instrumen penelitian ya. Ya. Yang saya salut di sini adalah maintenance. Mereka maintenance alatnya, instrumen ya. Artinya mereka itu kalau kita perhatikan ya, alat mereka itu ya mungkin ada yang canggih-canggih ya. Ya. Tapi nggak semuanya juga canggih-canggih amat ya. Tapi ada juga alat yang sudah berumur lama tapi tetap sensitif, masih sensitif. reliable dan akurat. Walaupun alat itu
sudah cukup berumur ya, tapi tetap bisa dipakai untuk menghasilkan produksi, bahkan sampai membawa sampai ke Q1 gitu kan, jurnal-jurnal Q1. Padahal nggak bagus-bagus amat, walaupun ada juga sih alat yang bagusnya, tapi yang paling saya tidak terlalu modern lah, masih jadul, tapi mereka masih, mampu maintenance alat dengan baik. Apa karena mereka punya cukup uang untuk maintenance alat? Satu ya mungkin itu, resource-nya juga cukup bagus, resource-nya uangnya juga cukup bagus ya. Tapi kalau saya perhatikan sih tuition fee di sini tuh nggak semahal di UK sih ya. Iya. Dibandingkan UK, tuition fee di sini nggak terlalu mahal sih. Berarti mereka pintar gitu, tepat menggunakan manage-nya tuh pintar ya. Oke, banyak sekali informasinya. Oh iya, kalau cuaca di sini suka nggak sih? Penilaian terhadap cuaca di Denmark. Penilaian cuaca terhadap di sini gimana? Dan di antara 4 musim tuh yang seneng apa? Ya pastinya summer lah. Oh, summer ya. Kenapa Summer dong. Karena panas ya. Bisa ini sunbed. Sunbathing atau Pertama orang yang hangat gitu ya, hangat, panas gitu kan. Terus banyak orang ya. Kalau di summer kan banyak orang. Kalau kita winter itu kemarin, waduh, kita keluar ke perasaan di bus cuma kita berdua. Kalau winter tuh kan naik bus itu perasaan berdua aja. Tapi kalau di summer, wah, begitu banyak gitu orang. Ya. Tapi gitu kalau ya, malam itu nggak kepanasan apa? Kalau summer kan nggak ada AC di sini. Kalau saya ya enggak sih ya. Ya biasa gerah juga, tapi nggak terlalu. Tapi enggak segerah di Indonesia sih. Gerah, tapi nggak segerah di Indonesia. Indonesia sih ya tuh gerah aja biar nggak tidur. Gerah juga, kalau di sini sih enggak sih ya. Oke, jadi yang disenangi summer dan yang paling tidak disenangi winter lah. Winter. Oh, berarti padahal dulu waktu kita kesini kita pengen banget ya winter dan melihat salju ya. Ya sih. Mungkin untuk awal-awal ya. Untuk awal-awal ya. Tapi setelah sih, lama enggak juga. lama Dingin soalnya. lama tinggal Malas di gerah, sini. mager jadinya. Nah, tuh teman-teman ternyata tuh yang kita idam-idamkan dulu tuh salju, ternyata setelah tinggal lama di sini juga ternyata tuh malah menduduki peringkat terakhir ya untuk winter. Karena kita belum pernah merasakan, jadi kita tuh ada interest untuk interest pengen tahu. Tapi setelah biasa kita juga jadi tidak suka, artinya karena mungkin kondisinya tidak bisa kita tolerir kan. Jadi di sini itu aku jadi kayak orang di sini juga, lihat matahari itu kayak berbinar-binar. Matahari kan hilang sejak November ya, kayaknya hilang sejak Oktober ya. Matahari di Copenhagen itu hilangnya sejak Oktober loh. Waduh, bayangkan Oktober dia hilang, nggak tahu kemana. Munculnya nanti Maret. Jadi suasananya gloomy aja, gitu, teduh, gelap. Harry Potter gitu ya, gelap. Gitu. Munculnya Maret, pas muncul itu kayaknya mataku berbinar-binar gitu. Wah, matahari. Ini kayaknya sudah running 44 menit nih, mungkin. Artinya kalau kita lanjut bisa berjam-jam sebenarnya, banyak yang harus kita ulik-ulik ya. Mungkin kita akan segera akhiri saja nih obrolan kita nih. Nah, cuma saya masih ada pertanyaan? Saya kayaknya udah untuk cukup. Nah, satu pertanyaan pamungkas. Pamungkas. Kira-kira kalau bisa diputar balik, apakah setelah mengalami ini semua, apakah berminat mengulang kembali cerita ini? Misalkan diulang nih, Mas Ipul dapat beasiswa lagi, saya mau ke Denmark lagi aja gitu. Gimana? Atau enggak lah, saya kayaknya lebih enak coba yang lain. Gimana? Maksudnya kalau ada waktu. Kalau ada waktu ini diulang nih. Diulang. Setelah merasakan ini gitu. Terus diberi mesin waktunya Doraemon. Mau balik lagi enggak? Balik lagi enggak untuk tetap memilih Denmark enggak? Ya, tetap memilih Denmark enggak menjalani PSD-nya gitu. Saya kayaknya tetap memilih Denmark. Aku juga sebenarnya Denmark itu nice for living, nice for study, ya kan? Itu artinya Denmark berkesan. Berkesan namanya. Kalaupun diberi kesempatan lagi untuk mengambil diulang ya. Kamu diberi kesempatan untuk mengulang PSD. Ini bukan artinya mengulang, bukan, ya saya paham. Kayaknya saya tetap memilih Denmark. Tapi akan memberi effort yang lebih baik. Iya. Mungkin akan mengulang dan mungkin akan menjadi lebih baik lah. Tapi tetap akan memilih Denmark. Berarti benar sangat
Denmark itu ya. Iya. Kayak katanya Ya. berkesan. Artinya kita merekomendasikan Denmark untuk Iya, benar. Bagus untuk study. Oke, sudah cukup sepertinya Ya, hampir 1 jam kita habis ngobrol. deh. Banyak sekali. Thank you Mas Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas banyak Ibu atas waktunya. Ya, atas waktunya ngobrolnya. Semoga Terima kasih. bermanfaat. bagi Saya yakin ini teman-teman waktu berharga yang kita pendengar. ambil. Ya. Dia lagi sibuk tadi Dia di lagi lab. sibuk mempersiapkan Mempersiapkan defense-nya. defense. Baik, nanti kalau ada pertanyaan atau Subscribe. sepertinya yang punya YouTuber butuh subscribe. Subscribe and comment Dan di kalau ada bawah. pertanyaan, komen silakan atau boleh nanti langsung saja ada channel YouTube-nya atau Instagram-nya. Instagram, nanti ya. boleh. Nanti, ya. Saripul Anam. Boleh, Nah, ada. nanti kalau ada yang pengen tahu Instagramnya kita akan tuliskan di komen Ada atau di Instagram. details nanti kita kasih tahu Yes. seperti itu. Mau banyak artinya mau tahu lebih banyak tentang bagaimana mendapatkan beasiswa, perjalanan Ya. bisa Bagaimana kuliah di konsultasi, farmasi. nanti bisa langsung ke Mas Ipul atau terkait menanyakan tentang profesi. Silakan Profesi saja ya, seperti itu. silahkan Kom. Oke, baik. Ipul. Terima kasih Mas Ipul. Yes, Terima Ya, kasih. terima kasih. Sama-sama. Ya, Terakhir terima ya. kasih ya Nah, untuk oke. semua. Thank you for watching. Bye for now. Ya, bye for now. Ya.